Nah, berikutnya ketika terjadi kebakaran pada gedung, nah kita bicara pada komposit beam-nya. Jadi ketika terjadi kebakaran, jangan dibayangkan kebakaran itu apinya hanya lewat saja. Kalau suatu gedung sudah kebakaran, maka ada peningkatan suhu yang sangat cepat di gedung itu karena apinya mengumpul di situ gitu kan. Dia tidak kemana-mana, apinya hanya ada di situ dan mengumpul di situ dalam waktu yang cukup lama. Jadi karena ini terbuat dari baja, otomatis ada kecenderungan dia mengalami leleh karena api. Nah, disitulah fungsinya kenapa kita ketika membuat bangunan dari baja, itu harus dipikirkan juga fire insulation-nya. Jadi supaya ketika terjadi kebakaran, ya walaupun tidak dimaksudkan ya, walaupun kita tidak menyiapkan diri, walaupun tidak direncanakan untuk terjadi kebakaran, tapi tetap kita menyiapkan desain kita itu aman ketika nanti secara tidak terduga terjadi kebakaran. Nah, dengan fire insulation ini. Nah, ketika penampangnya komposit ya, kalau kita bicara penampang komposit berarti beamnya kan dari steel. Kemudian platnya dari konkrit, dari beton. Nah, yang bagian bawah ini, yang terekspos, bagian steel yang terekspos ini, ketika terjadi kebakaran, dia akan kehilangan kekuatan. Karena tidak ada fire insulation-nya. Jadi, baja ini kan cenderung lebih sensitif terhadap suhu daripada beton. Beton dan baja kalau diberikan panas atau dibakar dengan suhu yang sama, kemungkinan yang lebih awal hancur adalah baja. Dan bajanya hancurnya bukan pecah, bukan patah, tapi meleleh. Karena dia dibuat dengan cara seperti itu juga. Nah, kalau di skema ini, di penampang ini, di bagian bawah ini dia tidak tahan karena tidak ada fire insulation-nya. Jadi ketika ada kebakaran, maka yang bagian bawah ini dia akan cepat sekali kehilangan kekuatan. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, itulah kenapa gedung bisa runtuh ketika kebakaran. Gedung yang terbuat dari baja, dia bisa runtuh ketika terjadi kebakaran karena seperti ini. Jadi bajanya mengalami penurunan kekuatan yang tiba-tiba atau kehilangan kekuatannya bahkan. Nah, kalau sudah kehilangan kekuatan, otomatis tidak ada yang menanggung beban lagi. Bahkan berat sendirinya itu nggak ada. Jadi dia akan runtuh. Nah, pada posisi beban-beban yang lebih tinggi, kalau diperhatikan di sini tadi, ini dibutuhkan tulangan ya di sini untuk memberikan kekuatan supaya betonnya ini tidak terlepas atau fire insulation-nya tidak lepas. Nah, yang bagian hitam ini adalah tulangan memanjang atau tulangan longitudinal. Pada desain bangunan atau ya struktur ya, yang dia didesain untuk menahan beban yang besar, itu bagian encased ini dia tidak hanya difungsikan sebagai pengait dari fire insulation-nya, tetapi juga diperhitungkan sebagai penyumbang tulangan juga, penyumbang kekuatan juga. Jadi yang bagian tulangan longitudinal ini bisa diperhitungkan juga sebagai penampang baja yang bekerja bersama dengan penampang baja yang besar ini. Jadi mereka antara penampang baja yang besar ini dengan penampang baja yang tulangan ini bekerja bersama dalam mensupport beban. Nah, kemudian kalau kita concern ke ketahanan ketika kebakaran ya. Jadi kalau misalkan kita concern ke situ juga, itu nanti ada pertimbangan dari durasi kebakaran juga, ketahanan terhadap api, terus kemudian durasi kebakaran dan lain sebagainya itu nanti efeknya ke sini. Jadi ke tinggi penampang minimum HA ini ya, HA dan BF. Jadi dimensi penampang minimum untuk baja yang dibutuhkan itu berapa, itu tergantung seberapa lama kita menghendaki bangunan ini tahan atau elemen balok komposit ini tahan terhadap api. Itu tergantung dimensi dari steelnya gitu. Karena nanti efeknya ke fire insulation-nya juga. Nah, dalam Eurocode yang ini tadi ya, guide-nya untuk structural fire protection untuk 60 menit fire exposure artinya
fire exposure itu terpapar ya, terpapar api, terpapar kebakaran untuk waktu 60 menit. Dimensi minimum HA dan BF, ini HA dan BF itu bisa kita gunakan grafik ini. Jadi ini adalah hubungan antara tinggi bajanya, kemudian lebar bajanya, dan ini adalah rasio beban, koefisien beban gitu. Jadi semakin tinggi nilainya, artinya bebannya juga semakin tinggi. Di sini ada 3 ya, untuk nilai 0,3, 0,5, dan 0,7. Semakin tinggi maka asumsinya adalah beban yang ditahan semakin tinggi, kemudian durasi kebakaran yang dapat ditahan juga semakin lama. Tahanan terhadap api juga semakin besar. Nah, di atas grafik 0,7 baru muncul AS per AF. Jadi AS ini adalah luasan untuk tulangan longitudinal, yang ini tadi, yang hitam-hitam. Kemudian AF adalah luasan dari penampang baja yang besar ini. Jadi di bawah 0,7 itu dia diasumsikan 0. Tapi untuk level 0,7 ke atas itu baru muncul AS per AF-nya. Artinya ketika bebannya sudah besar, ketika beban yang harus ditahan itu cukup besar, maka bisa juga AS ini menjadi ikut diperhatikan karena diharapkan AS ini nanti menyumbang kekuatan untuk bajanya yang tadinya hanya AF saja gitu. Seperti itu. Nah, untuk nilai-nilai koefisien bebannya ini dari EN 1994 hanya memberikan 3 ini. Apabila dikehendaki nilai yang lain bisa dilakukan dengan interpolasi. Nah, kemudian ini yang grafik ini ya. Kemudian grafik sebelahnya ini adalah grafik di mana supaya tulangan baja yang ini tadi ya, yang hitam itu, yang AS itu tadi, supaya dapat berfungsi optimum, maka diperlukan pengaturan jarak. Jadi di sini ini adalah penampang bajanya, baja profil. Kemudian yang hitam ini adalah baja tulangan memanjang atau tulangan longitudinal. Yang garis ini adalah batasan dari fire insulation-nya atau batasan dari betonnya. Nah, jarak ini terhadap baja dan terhadap beton itu harus diatur supaya optimum bekerjanya. Nah, ini diatur dalam grafik yang B ini gitu. U1 adalah jarak ke samping, U2 adalah U1 adalah jarak ke bawah, U2 adalah jarak ke samping. Nah, tetapi dua grafik ini tadi ini berlakunya itu dengan syarat. Nah, beberapa syarat diantaranya adalah composite beam ini harus posisinya dia simply supported atau didesain dalam posisi atau kondisi tumpuan sederhana. Dengan TW-nya itu tebal webnya kurang dari sama dengan BF per 15, kemudian TF-nya atau tebal flank-nya itu kurang dari sama dengan 2 kali tebal web, kemudian FY-nya harus kurang dari 355 MPa, B efektifnya kurang dari sama dengan 5 meter. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, untuk ketebalan konkret slab-nya minimal adalah 120 mm. Tetapi di sini ketebalannya ini tidak didefinisikan dengan jelas. Ketebalan yang mana? Apakah ketebalan total atau ketebalan yang kalau kita pakai slab komposit itu hanya ketebalan betonnya saja? Ini belum clear ya. Kemudian yang ketiga, apabila dipakainya itu slab komposit artinya adalah gabungan antara plat bonded atau steel sheeting dengan beton ya. Jadi di situ ada rongga nantinya di atas beam itu ada rongga yang bentuknya trapesium karena lekuk-lekuk dari bonded atau steel sheetingnya itu masih jadi void kan. Nah, void itu yang terbentuk di antara beam dan slab beton itu harus ditutup dengan fire resistant material. Ya apapun itu mau yang ringan atau yang berat, yang jelas void di situ harus ditutup dengan fire resistant material. Karena kalau tidak ditutup akan percuma saja kan di situ dari baja. Nah, itu nanti tetap menjadi zona yang terekspos oleh api apabila tidak ditutup dengan material yang tahan api. Kemudian syarat keempat,
Bagian web dari bajanya harus dibungkus dengan beton, baik itu ditahan atau dipegangi dengan tulangan yang seperti yang awal tadi, stirrup ya. Kemudian bisa juga dengan stud konektor, ini seperti yang sir konektor, tapi yang ada kepalanya, yang dilas ke badannya profil ya, ke webnya profil, atau bisa juga ditembuskan gitu. Jadi yang penting dipegangi.